Bagaimana cara sholat muslimah bercadar? Apakah harus dilepas cadarnya? Tidak. Loh, katanya wajah harus dibuka Pak Ustadz. Yang tidak boleh itu menutup wajah seperti menutup tangan pakai sarung tangan. Tahu sarung tangan plastik? Sarung tangan plastik, ditutupnya tangannya pakai sarung tangan plastik. Itu yang tidak boleh. Begitu juga dengan wajah. Disarungnya wajahnya pakai sarung. Tak boleh. Adapun cadar, dia bukan sarung. Cadar itu adalah kain yang ditutupkan. Sama seperti orang ihram pakai payung. Pakai payung nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menempel di kepalanya. Makanya dalam fatwa mazhab Hambali, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka mereka tetap dibolehkan pakai cadar bagi yang mewajibkan cadar. Sebagian ulama Saudi Arabia cadar wajib. Syekh Ibnu Utsaimin wajib cadar. Syekh bin Baz wajib cadar. Syekh Twigri wajib cadar. Tapi ulama Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Baqiyat Al-Muti'i, kata mereka cadar tidak wajib. Saya pertengahan. Yang mewajibkan cadar, silakan pakai cadar. Saya tidak salahkan. Yang tidak mau pakai cadar, enggak apa-apa. Jangan yang pakai cadar dengan yang enggak pakai cadar kelahi. Nanti yang ketawa yang enggak pakai celana. Karena ini masalah khilafiyah. Yang penting menutup aurat. Dan kalian yang laki-laki jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa kalau kelihatan perempuan bercadar ngeyel, ngejek? Kalau ada orang bercadar, hai ninja nih. Tapi kalau kelihatan orang yang pakai rok mini, dia diam aja. Kelihatan perempuan pakai cadar, ente rese. Kelihatan orang pakai cadar, ente ngejek. Orang yang nggak nutup aurat, ente diam. Berarti ente setan. Ustaz Somad ini kasar sekali ngomong. Berarti ente setan. Merayakan ulang tahun dalam pandangan Islam seperti apa Pak Ustadz? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kenapa engkau ibadah hari Senin lebih daripada hari yang biasa? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Nabi mengulang hari kelahirannya setiap hari Senin. Jadi kalau ada ibu di hari kelahiran anaknya, dia bawa anaknya ke panti asuhan, makan bersama anak yatim. Begitulah cara yang baik. Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Ini hari kelahiran anak saya. Kami mau makan dengan anak yatim di sini. Berapa orang anak yatim di sini? Ada sekitar 100. Keluarkan, kami mau makan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Nanti anaknya nanya, mama, ini siapa? Ini anak yatim, nak. Yatim itu apa artinya, Ma? Bapaknya meninggal, dia tinggal di sini, ibunya nggak sanggup ngasih nafkah. Nanti anak ibu pulang akan sayang dengan bapaknya, sayang dengan ibunya, karena dia baru mendapatkan pendidikan real, nyata, langsung, bukan teori. Ulang tahun anak dibawa ke mall, bagus. Ulang tahun anak diberikan gadget, mantap. Ulang tahun anak diberikan mobil, nggak salah. Tapi lihat, tahun depan kalau tidak diberi hadiah, dia katakan, orang tua nggak sayang, ini kurang mendidik. Makanya hari ulang tahun anak, apalagi kalau sampai dikasih lilin 10, 15. Nanti setelah bapak ibu tua, dia balas pakai lilin juga. Dia pasang lilin 71, dia suruh tiup sekali nafas. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara mengajak orang yang lebih tua dari kita dalam kebaikan? Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Hasan, Husain. Ajarkan anak-anak kita sirah Nabi. Ajarkan anak-anak kita keluarga Nabi supaya dia kenal Hasan dan Husain. Kalau tidak,
anak kita akan lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain. Dia yang lebih kenal Jerjet, Bang Saleh, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Naruto, Jarwo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hasan dan Husain melihat orang tua wudunya nggak benar. Hasan Husain melihat orang tua wudunya nggak benar, tapi dia berakhlak. Cucu Nabi, keturunan Nabi, akhlaknya luar biasa. Para habaib, apa kata Hasan dan Husain? Apakah Hasan dan Husain petantang-petantang, hei orang tua, ini cucu Nabi nih, wudu ente nggak benar. Apa kata Hasan dan Husain? Hasan, gimana cara ente wudu? Hasan mengambil air, berwudu, Husain melihat. Dan orang tua tadi melihat perbuatan dua orang cucu Nabi, dia tahu bahwa dia salah. Maka banyak niat yang baik, tapi tidak dikemas dengan cara yang baik, hasilnya juga tidak baik. Mungkin dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau debat, wajadilhum, debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Sekarang ini muslim seperti diadu domba. Mengapa? Bagaimana menurut Ustaz? Insya Allah kalau dia ngaji, dia tidak bisa diadu domba. Betul apa betul? Malam ini jamaah yang hadir di Villa Dago, jamaah Masjid Al-Kausar sudah ngaji, tidak mudah diadu domba. Yang mudah dibakar itu lalang kering karena dia kena percikan api saja. Tapi yang hijau, yang hidup tidak akan mudah. Yang mudah diasinkan itu ikan mati. Ikan hidup tidak akan bisa asin walaupun dia hidup di dalam. Maka berilmu, ini yang sudah berilmu, tidak mudah diprovokasi. Kalaupun dia marah, marahnya karena Allah, tapi dia cepat sadar karena dia juga sadar karena Allah. Adapun yang marah karena hawa nafsu, orang digoda setan, tidak berilmu. Caranya ngaji. Kalau dengan ngaji kamu jadi lebih sabar, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu jadi lebih berilmu, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu lebih cinta masjid, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu lebih cinta saudaramu, menghormati perbedaan, lanjutkan. Tapi kalau ngaji membuat kamu terprovokasi, kalau ngaji membuat kamu beradu domba, maka siapkanlah mengganti pengajian pada tahun-tahun berikutnya. Betul? Wajibkah badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib. Kapan wajib? Orang tuanya berwasiat, nanti kalau aku mati, ada lagunya, andai ku mati, juallah tanah itu, lalu kau buat badal haji. Maka cari anak-anak Villa Dago yang sedang kuliah di Kairo, temui Ustadz Dr. Haji Bil Bakhtiar. Ustadz, tolong carikan anak Kairo, saya mau badal haji. Karena kalau tidak yang terpercaya, nanti ada mafia badal. Dia ambil badal, tapi hanya satu orang yang melaksanakan. Tidak bisa, tidak amanah. Maka berikan, jelas, mahasiswa Al-Azhar, terpercaya, amanah. Maka berikan kepada dia, dia yang melaksanakan badal haji. Kalau ada wasiat. Nggak ada wasiat Pak Ustadz. Tapi dulu mama kami pernah ngomong, mama pengen haji ke Baitullah, uang nggak ada. Nah, nampaknya mama sedang ngamuk. Uang mama nggak ada, ninggal dia. Sekarang kamu kaya, duitmu banyak. Maka ini tidak wajib, tapi baik. Cari siapa yang bisa badal haji. Bisa kamu badalkan haji mak saya? Bisa. Ini ongkosnya, badalkan haji. Oh, saya udah haji Pak Ustadz, saya nggak mau bayar orang lain, saya saja yang berangkat. Mantap, bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan rezeki yang barokah, bisa pergi haji. Itulah gunanya punya anak yang ngaji. Setelah dia orang tua meninggal, dia tahu caranya. Kirim yasin, kirim fatihah, kirim tahlil, kirim sodakoh, belikan 2-3 sak semen, niat untuk orang tua. Sampai ummi matat, ibuku meninggal, apa atasaddaqu anha,
bolehkah aku bersedekah? Sedekahnya sampai atau tidak? Kata Nabi, tasaddaq, sedekah. Sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Buatkan sini. Di Malaysia, saya ceramah di Malaysia, itu di depan masjid ada kotak-kotak tinggi, isinya botol-botol air minum. Setiap diambil satu botol, muncul lagi. Setiap diambil satu botol, muncul lagi. Wakaf untuk fulan. Bagus. Besok buat di sini. Tempat kita begitu diambil, hilang sama tempatnya. Saya pergi ceramah di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Di depan rumah jamaah ada freezer. Dikasih tempat air minum pakai rantai besi, takut hilang. Siapa saja yang lewat bisa minum. Wakaf untuk almarhumah. Bagus. Cari tempat yang sulit mendapatkan air. Tuh, di sana, di Yogyakarta, di Gunung Kidul. Cari tempat yang sulit. Wakaf sumur bor untuk almarhumah ibu saya. Bagus. Itulah kalau anak-anaknya ngaji, pahalanya sampai. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, emaknya ninggal, bukan dia kirim sodakoh, bukan dia kirim badal haji, yang dia kirim lagu mama. Mama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mengirim sodakoh, insya Allah.